Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok UTDEV yang beranggotakan Nur Aini, Yunia Puspita, Siska Nur Hidayati, Marwa Majidah, dan Nurma Ulfa Yuwana akan menjelaskan tentang tahap controlling sistem informasi penggunaan kelas RKBF di Universitas Trunojoyo Madura berbasis web. Implementasi sistem informasi penggunaan kelas RKBF ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan basis data MySQL. Nah, di sini kami membuat database yang bernama pinjam kelas RKBF, di mana terdapat beberapa tabel admin yang menyimpan data admin, tabel hari, tabel peminjaman, tabel prodi, tabel ruang, dan tabel user. Untuk tabel admin, terdapat field ID admin, username, password, dan status. Untuk tabel hari, berisi nama-nama hari, untuk tabel peminjaman ini berisi data-data yang telah dimasukkan melalui web tersebut. Jadi ketika pembuatan ini nanti akan terkoneksikan oleh web yang kami buat. Jadi ketika nanti user atau admin melakukan proses peminjaman, maka datanya akan tersimpan ke database ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan part halaman utama. Nah, halaman utama berikut adalah halaman pertama dari sistem peminjaman ruang kelas RKBF Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di halaman ini user dapat melihat kelas yang sedang dipakai atau kelas yang kosong. Nah, pada layout ini jika warnanya hijau berarti peminjaman diterima. Nah, jika warnanya merah, peminjamannya ditolak, dan jika warna abu-abu, peminjamannya selesai. Nah, pada layout ini terdapat tabel nomor ruangan serta hari-hari. Untuk hari-harinya terdapat dari Senin sampai Minggu. Di sini kita contohkan misalnya nomor 1 yaitu ruangan 404, itu warna hijau dari jam sekian dan sekian, itu berarti peminjamannya itu diterima. Jadi ada teman-teman yang meminjam lalu di-ACC oleh admin. Nah, di hari Minggu ada warna merah dari jam sekian sampai jam sekian, itu berarti peminjamannya ada ditolak karena hari Minggu itu biasanya hari libur, jadi tidak bisa dipakai kelasnya. Tapi ada beberapa maksudnya prodi yang melakukan kuliah di hari Minggu. Seperti itu hanya contoh saja. Lalu ada warna abu-abu berarti peminjaman pada hari tersebut itu sudah selesai dan pada jam tersebut itu sudah selesai. Saya akan menjelaskan tentang form login. Pada form login ini terdapat dua akses. Yang pertama adalah admin sebagai pengelola sistem dan yang kedua adalah user atau mahasiswa. User yang dapat melakukan login hanya user yang telah terdaftar dan memiliki akun. Untuk sistem peminjaman ruang kelas RKBF ini, hanya komting kelas saja yang dapat mendaftarkan akun agar dapat login ke sistem untuk melakukan proses peminjaman kelas. Jadi bukan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang dapat melakukan peminjaman. Nah, untuk user yang sudah memiliki akun dapat mengisikan NIM dan password yang telah terdaftar. Jika pengisiannya sukses dan tidak ada error, lalu akan dialihkan ke form peminjaman. Untuk yang keempat di sini yaitu berupa form peminjaman, di mana setelah user berhasil login maka akan diarahkan ke form peminjaman. Untuk form peminjaman tersebut bisa dilihat di sebelah kiri saya, yang mana dalam form ini sudah berisi
nama dan NIM, karena sebelumnya kita sudah daftar atau registrasi menggunakan nama dan NIM, maka secara otomatis kita login dengan nama dan NIM tersebut. Setelah kita berhasil login, maka akan diarahkan ke form ini, dan dalam form ini secara otomatis sudah berisi nama dan NIM. Sedangkan untuk pemilihan ruang, tanggal peminjaman, jam awal peminjaman, dan jam berakhirnya beserta keterangan peminjam dan beserta keterangan untuk peminjaman kelas ini itu masih kosong, sehingga misalkan user ingin meminjam ruang gedung RKBF, itu harus mengisi form terlebih dahulu dengan lengkap, dan setelah mengisi form tersebut user bisa klik tombol button untuk peminjaman. Data yang sudah diinputkan tadi maka akan masuk ke database. Dilanjutkan oleh teman saya. Terakhir ada tabel rekap peminjaman. Tabel rekap peminjaman ini kita dapat mengaksesnya setelah user meminjam, lalu kita diarahkan ke halaman ini sehingga user ini bisa tahu apakah ruangan yang dia pinjam, yang dia tadi telah isi dalam form peminjaman tersebut bisa atau tidak untuk digunakan. Seperti dalam tampilan ini, berikut adalah tabel rekap peminjamannya. Pada tahap controlling ini, kami telah menyambungkan HTML dengan kode-kode PHP untuk menyambungkannya dengan database. Terutama yang dieksekusi di sini, kita perlu menyambungkan dengan tabel peminjaman yang ada dalam database kami. Dan apa saja yang diambil dari tabel peminjaman tersebut, kita mengambil ID-nya, kita mengambil user yang meminjam, lalu kita juga menampilkan nama dari user yang meminjam, ruangan yang dipinjam, lalu hari-hari atau tanggal, jam, waktu yang dipilih oleh user untuk meminjam ruang, itu yang kita tampilkan dalam halaman rekap peminjaman ini. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.